Hello everyone. How are you today? How about your life? Hope that all of you in the good healthy, stay strong, keep spirit, and get play. Now we are going to start our study. We pray first. Pray. Our Heavenly Father, thank you for your kindness, thank you for your blessing, thank you for your grace. Thank you that you give and love us. Thank you this new day we have studied. Help us to learn so that we can understand what we learned today. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Oke, baiklah. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 3, pengaruh kalor terhadap kehidupan, pembelajaran yang ketiga dan yang keempat. Are you ready to study? Yes, let's get start. Hari ini tujuan pembelajaran yang harus kita capai adalah yang pertama, membuat ringkasan dari teks eksplanasi. Yang kedua, menjelaskan akibat masalah sosial yang timbul akibat tidak adanya penerapan tanggung jawab dalam masyarakat. 3. Menjelaskan akibat dari tidak menjalankan kewajiban. 4. Menjelaskan aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia. Oke. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, teacher minta anak-anak menyimak dan mengamati video berikut ini terlebih dahulu. Mari kita simak videonya. Tadi anak-anak sudah melihat tentang sejarah singkat dan proses pembuatan batik. Nah, sekarang kita akan membaca teks eksplanasi tentang keunikan batik Lasim dan cara membuatnya. Mari kita baca. Ada begitu banyak jenis batik di Nusantara, jenisnya yang beragam dan keunikan proses pembuatan batik dari setiap daerah membuat batik memiliki nilai jual yang tinggi. Ada batik Aceh, batik Bali, batik Banyuwangi, batik Bengkulu, dan masih banyak lagi. Pola yang berbeda dan warna khas masing-masing batik menjadi daya tarik tersendiri. Salah satu jenis batik yang memiliki kekhasan tersendiri adalah batik Lasem. Lasem adalah salah satu daerah yang terletak di pantai utara Pulau Jawa. Menurut beberapa ahli sejarah, Lasem merupakan tempat pertama kali para pedagang Tiongkok mendarat di Indonesia. Ada 3 motif dalam batik Lasem, antara lain motif latohan, sekar jagat, dan watu pecah atau kricak. Motif latohan terinspirasi dari buah tanaman yang hidup di tepi laut, sedangkan motif sekar jagat merupakan kumpulan motif bunga yang berserakan. Sementara itu, motif watu pecah atau kricak merupakan motif yang terinspirasi dari pembangunan Jalan Anyar Penarukan oleh Dendels pada masa penjajahan dulu. Ketika itu,
warga terlibat dalam kerja paksa dan diminta memecah batu untuk menjadi berukuran kecil untuk pembuatan jalan. Oke, anak-anak, yang kita baca ini 3 paragraf. 3 paragraf lagi, anak-anak boleh membacanya dalam buku paket halaman 88 dan 89 untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak tentang keunikan batik lasem. Nah, ini adalah contoh teks eksplanasi di mana di dalamnya terdapat keunikan tentang batik lasem dan juga sejarah singkatnya. Nanti anak-anak berlatih untuk membuat ringkasan dari teks eksplanasi ini. Bagaimana membuat ringkasan teks eksplanasi dengan baik? Nah, anak-anak, untuk hasil ringkasan yang baik, langkah-langkah yang anak-anak perlu perhatikan, membaca teks atau naskah yang asli itu secara keseluruhan. Kemudian, menentukan dan mencatat gagasan utamanya atau ide-ide pokoknya dalam setiap paragraf. Kemudian, biasanya ide pokok atau gagasan utama dalam setiap paragraf itu terdapat di awal paragraf atau di akhir paragraf. Kemudian, anak-anak hubungkan ide pokok atau gagasan pokok dari setiap paragraf dengan paragraf yang ada di dalam keseluruhan teks eksplanasi tersebut, kemudian digabungkan menjadi suatu ringkasan. Setelah itu, barulah anak-anak menulis ringkasannya. Setelah ringkasan selesai ditulis, silakan anak-anak meneliti dengan membaca kembali ringkasan yang telah dibuat, sehingga tidak terjadi kesalahan. Oke, anak-anak nanti berlatih di rumah ya. Kemudian, nah, di dalam keunikan pembuatan batik dan di dalam proses pembuatan batik, khususnya tadi yang keunikan batik lasem yang kita baca, di situ ada interaksi manusia dengan manusia yang lain. Dalam proses pembuatan batik, manusia saling mempengaruhi satu dengan yang lain dan bekerja menjalankan tugas dan kewajibannya masing-masing. Sehingga di dalam proses pembuatan batik itu, mereka menghasilkan hasil produksi yang baik karena masing-masing pekerja ketika membuat atau memproses batik menjalankan tugas dan kewajibannya masing-masing. Dan batik Indonesia merupakan kain khas Indonesia, produksi asli Indonesia. Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu UNESCO, secara resmi telah mengakui batik sebagai warisan budaya Indonesia. Itu sebabnya pemerintah Indonesia secara nasional menjadikan tanggal 2 Oktober 2009 Hari Batik Nasional. Jadi sejak 2009, Hari Batik Nasional diperingati dan setiap tahunnya pada tanggal 2 Oktober itu dijadikan Hari Batik Nasional di Indonesia. Nah, anak-anak, kita bangga sebagai masyarakat Indonesia memiliki kain khas. Nah, di dalam kain khas ini ada aktivitas atau interaksi manusia ketika mengerjakannya. Nah, anak-anak, ketika para pekerja atau ketika kita berinteraksi, ada kewajiban dan tugas yang harus kita lakukan. Dan setiap orang di dalam berinteraksi di masyarakat, di dalam aktivitas apapun itu, wajib melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan bertanggung jawab. Nah, kalau kita tidak menjalankan tugas dan kewajiban kita dengan bertanggung jawab, maka ada dampak dan akibatnya bagi masyarakat dan juga bagi diri kita sendiri. Nah, apa saja ya kira-kira akibat atau dampak dari tidak melakukan tugas dan kewajiban dengan bertanggung jawab di dalam berinteraksi dengan masyarakat? Nah, mari kita lihat beberapa akibat tidak melaksanakan kewajiban di dalam berinteraksi dalam masyarakat, yaitu kita tidak mendapatkan hak. Seperti tadi misalnya ketika para pekerja atau orang-orang yang berinteraksi di dalam
produksi pembuatan batik, maka mereka tidak akan mendapatkan hak berupa gaji atau bonus atau upah. Kemudian, kewajiban kita juga akan semakin banyak dan semakin menumpuk, lalu membuat seseorang tidak disiplin dan kita tidak dapat dipercaya serta bisa mendapatkan sanksi atau berupa teguran. Oke? Nah, itu beberapa hal ketika kita tidak melaksanakan kewajiban kita. Maka kita harus melaksanakan kewajiban supaya kita mendapatkan hak. Misalnya anak-anak kewajibannya belajar daring atau belajar online, wajib mengerjakan dan mengirimkan tugasnya. Oke, anak-anak X2, anak-anak X level, anak-anak yang rajin, dan anak-anak yang dapat dipercaya dan dapat diandalkan di dalam melaksanakan tugas-tugas dan kewajibannya dengan bertanggung jawab. Oke. Nah, yang berikutnya, ketika tugas dan kewajiban kita di dalam berinteraksi dengan masyarakat atau di dalam aktivitas masyarakat yang kita lakukan, jika kita tidak laksanakan dengan bertanggung jawab tugas dan kewajiban kita, maka akan muncul masalah sosial, yaitu, apa itu masalah sosial? Kita harus tahu dulu masalah sosial. Masalah sosial itu adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang dapat membahayakan kehidupan kelompok sosial. Nah, masalah sosial itu dapat muncul akibat terjadinya perbedaan yang mencolok antara nilai-nilai di dalam masyarakat dengan kenyataan atau realita yang ada. Jadi, itu yang menyebabkan masalah sosial terjadi di masyarakat. Kemudian, contoh-contoh permasalahan sosial yang ada di sekitar kita itu apa? Nah, contohnya masalah sosial di sekitar kita itu kebodohan. Hal ini disebabkan oleh apa? Kemalasan. Banyak orang yang malas, tidak menjalankan tugas dan kewajibannya dengan bertanggung jawab. Nah, selain faktor kemalasan yang menyebabkan masalah sosial yaitu kebodohan, juga tingginya biaya pendidikan. Kemudian, tidak meratanya pendidikan di Indonesia. Karena Indonesia negara kepulauan, mungkin di daerah pedalaman, banyak orang tidak mendapatkan sarana pendidikan. Yang di daerah perkotaan mendapatkan sarana yang banyak. Oke, khususnya sekarang di masa pandemi, banyak teman-teman kita yang tinggal di pedalaman, mereka tidak mendapatkan sarana internet, mereka tidak memiliki listrik, sehingga tidak dapat belajar dengan baik. Tapi anak-anak X level yang tinggal di daerah yang lumayan banyak fasilitas, punya sarana dan prasarana yang baik, harusnya lebih baik di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, karena fasilitas medianya ada. Jadi anak-anak harus jalankan tugas dan kewajibannya ya. Kemudian, masalah sosial yang lainnya adalah kemacetan lalu lintas, khususnya di daerah perkotaan dan di kota-kota besar. Penyebab kemacetan lalu lintas itu biasanya banyak pengguna jalan tidak mau taat peraturan lalu lintas, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan dan ketidakamanan bagi para pengguna jalan yang lain. Kemudian juga masalah sosial di Indonesia, di masyarakat kita juga adalah bangunan liar, tidak tertibnya masyarakat, yaitu mereka tinggal di bangunan sementara yang didirikan di tempat yang tidak seharusnya, di tempat yang tidak memiliki izin, bahkan di tempat tanah pemerintah misalnya. Kemudian ketika bangunan liar itu dibangun, maka muncul di situ beberapa masalah seperti kesehatan, kebersihan lingkungan, yang menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat karena apa? Karena itu bangunan tidak memiliki izin. Maka biasanya di bangunan liar sarana dan prasarana kurang. Contohnya seperti bangunan liar di tepi sungai yang rawan banjir atau yang dilarang atau di bawah kolong jembatan. Nah, kemudian apalagi contoh masalah sosial yang terjadi
di masyarakat, yaitu sampah. Sampah di negara kita di Indonesia sangat banyak. Karena apa? Masih kurangnya kesadaran masyarakat di dalam menjaga kebersihan lingkungan dengan apa? Membuang sampah sembarangan. Ini terjadi karena apa? Kurangnya tanggung jawab di dalam mempedulikan lingkungan sekitar. Sehingga interaksi nanti akan terganggu, aktivitas manusia juga akan terganggu, aktivitas juga terganggu. Kemudian banyak juga terjadi masalah seperti kesehatan yang kurang baik bagi masyarakat yang tinggal di pemukiman di daerah sekitar tertimbunnya sampah. Lalu masalahnya karena ada penumpukan sampah, biasanya kali atau sungai-sungai dijadikan tempat pembuangan sampah bagi masyarakat, pabrik-pabrik atau industri-industri. Juga banyak membuang limbah ke kali tanpa diolah terlebih dahulu. Nah, itu tadi beberapa masalah sosial yang terjadi di masyarakat kita di dalam aktivitas masyarakat dan juga di dalam interaksi masyarakat kita. Oke, anak-anak. Nah, itu tadi pelajaran kita hari ini. Harap anak-anak bisa memahami dan mengerti pelajaran hari ini. Anak-anak kembali dibaca bukunya ya. Untuk tugas kita hari ini, anak-anak nanti menjawab pertanyaan halaman 98 itu untuk penilaian portofolio KI 4 atau keterampilan. Anak-anak di kotak kuning itu ada pertanyaan di halaman 98 tentang masalah-masalah sosial. Lalu untuk penilaian KI 3-nya, anak-anak kerjakan pertanyaan halaman 99 nomor 1 dan nomor 2 saja. Oke, dikerjakan dengan baik. Lalu, let's pray. Our Heavenly Father, thank you for the lesson today. Help us remember all we have learned today. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Okay, thank you for your attention. See you next time. Bye-bye. Cheerio.